Perkenalkan, nama lengkap saya Vincentia Jurinalum, NPM 21103156, kelas 2021C. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan 3 subtopik. Yang pertama, pandangan saya dengan aborsi. Yang kedua, pandangan saya dengan hukuman mati. Yang ketiga, pandangan saya dengan eutanasia. Yang pertama, pandangan saya tentang aborsi. Aborsi itu untuk mengakhiri kehamilan. Ada 2 jenis aborsi, aborsi buatan dan aborsi alami. Aborsi buatan ini tanpa sengaja, karena akibat kepleset. Sedangkan aborsi buatan karena seorang individu tersebut meminum obat keras hingga menghancurkan kandungannya sendiri. Baik, saya lebih terfokus untuk pandangan saya tentang aborsi buatan. Ada begitu banyak terjadi aborsi sekarang ini. Yang pertama, seorang individu melakukan aborsi tersebut karena di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Dengan melakukan aborsi, sehingga individu tersebut akan tetap melanjutkan sekolahnya maupun kuliahnya. Yang kedua, beban. Mungkin laki-laki yang telah menghamilinya tidak mempertanggungjawabkan atas kehamilannya, sehingga seorang individu tersebut melakukan aborsi. Beban ini juga karena seorang individu tersebut takut diketahui oleh orang tuanya, sehingga dia melakukan aborsi. Yang ketiga, kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan, sehingga seorang individu tersebut melakukan aborsi. Yang keempat, melakukan aborsi ini juga karena keyakinan yang berbeda, sehingga melakukan aborsi. Yang kelima, kehamilan di luar nikah. Untuk menyelamatkan reputasi keluarganya, seorang individu tersebut melakukan aborsi. Ada 2 jenis hukuman mati. Yang pertama, pandangan pro. Yang kedua, pandangan kontra hukuman mati. Yang kedua, pandangan saya berkaitan dengan hukuman mati, bahwa melakukan hukuman mati sesuai dengan permasalahan yang terjadi, dan masalah tersebut sesuai dengan bunyi undang-undang yang berlaku. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pandangan pro. Pandangan pro ini terdiri 2 bagian. Yang pertama, pencegahan kejahatan, bahwa pendukung hukuman mati berargumen dengan adanya hukuman mati dapat mencegah terjadinya kejahatan, yaitu kejahatan pembunuhan. Yang kedua, keadilan bagi korban. Dengan adanya hukuman mati sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarga korban, dengan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan berat, masyarakat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Yang kedua, pandangan kontra hukuman mati terdiri 4 bagian. Yang pertama, risiko kesalahan. Salah satu argumen yang kuat melawan hukuman mati adalah risiko kesalahan dalam pengadilan, yang berarti ada sebuah kasus orang tersebut dihukum mati, akan tetapi orang tersebut terbukti tidak salah setelah eksekusi. Yang kedua, tidak efektif dalam menekankan kejahatan. Misalnya, yang terjadi sekarang, hukuman mati tidak selalu efektif dalam mengurangi kejahatan. Saat ini, ada beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati. Yang ketiga, aspek moral dan etika, bahwa mengambil nyawa seseorang, bahkan untuk kejahatan yang sangat berat, adalah tindakan yang tidak moral.
Yang keempat, diskriminasi dalam penerapan. Ada banyak bukti bahwa hukuman mati seringkali diterapkan secara tidak adil dengan ras, status sosial, dan faktor lain yang mempengaruhi keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati. Yang ketiga, pandangan saya berkaitan dengan eutanasia. Saya memahami bahwa ada banyak argumen yang mendukung dan menentang tentang eutanasia tersebut. Bagi saya, yang mendukung eutanasia ini mungkin berpendapat bahwa individu memiliki hak untuk menentukan akhir hidup mereka sendiri, terutama ketika mereka menderita penyakit maupun sakit parah. Sehingga dengan melakukan eutanasia tersebut dapat meringankan penderitaan dan memberikan kematian yang damai bagi mereka yang menginginkannya. Di sisi lain, mereka yang menentang eutanasia ini berpendapat bahwa adanya pelanggaran hak atas hidup seseorang. Mereka mungkin khawatir pada eutanasia dapat mendorong orang untuk mengakhiri hidup mereka dan mereka mungkin dapat disembuhkannya. Pada akhirnya, saya percaya bahwa keputusan tentang apakah atau tidak untuk mendukung eutanasia ini adalah keputusan pribadi yang harus dihormati. Tidak ada jawaban yang mudah atau benar, dan penting untuk mempertimbangkan semuanya. Dari ketiga submateri tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa aborsi, hukuman mati, dan eutanasia tersebut adalah isu-isu yang kompleks dan sensitif, tidak memiliki jawaban yang mudah. Setiap isu tersebut melibatkan pertimbangan etika, moral, dan hukum yang sulit. Penting untuk diingat bahwa ada berbagai perspektif tentang masing-masing isu ini, dan bahwa tidak ada orang satupun tanggung jawab yang benar-benar untuk semua orang.